wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya? Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita tidak lupa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di perpus ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di podcast ini dalam rangka diseminasi nilai budaya positif. Jadi dalam kesempatan hari ini saya ingin share berbagi ilmu tentang nilai budaya positif. Sudah siap semua ya Bapak Ibu? Ya. Baik, saya mulai. Judulnya adalah budaya positif di SMA 10 Muara Jambi yang akan saya paparkan oleh saya sendiri Nursia CGP Angkatan 9 Kabupaten Muara Jambi. Kita awali dari filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana kita diharapkan bisa menghasilkan murid yang berbudi pekerti, bahagia dan berkarakter baik. Pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun kita sebagai anggota masyarakat. Pada prinsip pendidikan yaitu menuntun anak secara kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif itu merupakan bagian dari visi penggerak. Budaya positif itu harus dikembangkan sehingga mampu untuk mewujudkan visi guru penggerak yang nantinya akan menjadi visi sekolah kita. Nah, apa saja strategi yang dibutuhkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, disiplin sekolah, kemudian keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Saya awali dari disiplin positif. Nah, ini saya ingin ajak Bapak Ibu untuk berinteraksi sebentar. Jadi Bapak Ibu silakan cari pasangannya. Maksudnya bukan cari pasangan hidup ya, yang di sini berpasangan. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan? Boleh Bu Ria dengan Bu Amel, Pak Leo dengan Abin. Oh boleh, kalau Bu Ria boleh, silakan. Yang penting berpasangan, tidak boleh bertiga ya. Boleh, tapi tidak boleh bertiga, harus berpasangan. Apa yang akan kita lakukan? Salah satu di antara kita, misal Anda sebagai A, kemudian teman Anda sebagai B, maka tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Boleh kita mulai? Yang A siapa? Kita tunjuk dulu siapa yang A. Oke. Pak, nggak boleh bertiga, nanti poligami. Ya. Yang A tugasnya mengepakkan salah satu tangannya. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Boleh emas, boleh duit. Apa kira-kira pokoknya yang berharga menurut Anda ya, menurut Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting ya bagi kehidupan Bapak dan Ibu ya. Nah, rekan Anda itu perannya sebagai B. Apa peran si B? Si B ini mencoba dengan segala cara, dengan segala kekuatannya untuk membuka kepala tangan Bapak, dengan tangan Anda ya. Nah, teman Anda yang B itu boleh dengan cara membujuk, menghardik ya, memarahi, mengintimidasi, boleh, menggoda, boleh, menggoda, ya, menggoda, menggelitik boleh juga, ya, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Boleh kita coba Bapak Ibu? Boleh. Ya, boleh kita coba sebentar saja. Ya, tadi siapa yang berperan sebagai A? Ya, yang berperan sebagai B?
Pak Eko sendirian ya Pak Eko? Oke. Ya boleh silakan. Sampai berhasil. Sampai ya. Ya ada yang dengan cara memelas ya. Ada yang dengan cara sopan santun. Oke. Nah dari kegiatan tadi, apakah Bapak yang berperan sebagai si B berhasil membuka teman kepala tangan si A? Bapak Ibu yang berperan sebagai B, apakah ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Enggak bisa si B membujuk atau menggodanya untuk membuka. Oh ternyata tidak bisa. Tuh luar biasa ya. Nah dari kegiatan itu saya mau tanya, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Si A. Nah, si A, si B. Nah ya. Jadi siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut? Nah ya, nih jawabannya yang memiliki atau yang memegang kontrol itu tentu kita sendiri ya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Oke. Menurut Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplin. Apa artinya? Artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari arti kata yang sama, disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, ya, bukan ekstrinsik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak peserta didik kita itu memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bisa membedakan intrinsik dengan ekstrinsik maksudnya Bapak Ibu? Jadi kalau disiplin itu munculnya dari dalam hati, itu bertahan lama dari dalam diri, ya, bukan paksaan dari luar, bukan intimidasi dari luar, tapi memang muncul dari dalam dirinya masing-masing. Itu insya Allah akan bertahan lama. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat kita terapkan di lingkungan kelas kita, Bapak Ibu, ya. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi dalam proses pembuatan atau perumusan keyakinan kelas, kita harus melibatkan anak didik kita di kelas. Jangan idenya dari kita, jangan, tapi idenya dari anak-anak kita. Mereka boleh mencurahkan idenya apapun itu tentang keyakinan kelas. Dan apakah itu permanen? Tidak, ya. Itu tidak permanen. Jadi keyakinan kelas bisa kita refleksi, kita perbaiki seiring berjalan waktu. Kalau ada yang kurang pas lagi, boleh kita ganti, ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tadi? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga anak itu mudah mengingat dan mudah dipahami oleh semua warga di kelas.
Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, itu melalui kegiatan curah pendapat, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita tidak boleh menggunakan kata negatif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh menggunakan HP, itu kan kalimatnya negatif. Kalau bisa keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan menggunakan kata tidak atau jangan. Usahakan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Ini contohnya keyakinan kelas. Menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ada lagi, mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah didiskusikan. Jadi dalam keyakinannya kalimatnya positif. Dan satu hal yang perlu ditekankan tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu berasal dari anak didik kita, curahan mereka, ya, kemudian bisa kita refleksi atau kita perbaiki ke depan. Kemudian kita beranjak ke tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita butuh apa kira-kira untuk bertahan hidup? Kita butuh apa kira-kira untuk bertahan hidup Bapak Ibu? Makan, minum, ya, tempat tinggal. Itu kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Penguasaan itu apa kira-kira? Menguasai diri maupun menguasai pengen berkuasa, menguasai orang lain. Kemudian kita juga membutuhkan kasih sayang. Iya, kita pasti membutuhkan kasih sayang. Ya, pasti itu. Ya, jadi itu sudah kebutuhan dasar kita. Jadi kalau kita hidup berpasangan itu karena kita membutuhkan kasih sayang. Dan kita juga membutuhkan rasa diterima. Ya Bapak Ibu kan? Ya, kalau kita dicuekin, tidak diterima kan, kebutuhan dasar kita belum kita penuhi. Kemudian kita juga membutuhkan kesenangan. Dan satu lagi kita membutuhkan kebebasan. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menampilkan video ini mengenai tentang posisi kontrol guru, ya. Jadi mari kita simak videonya, kita perhatikan dan pahami apa makna dari video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembuku. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Putri tadi mana?
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu,
murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi. Baik, Bapak Ibu, itu tadi video tentang 5 posisi kontrol guru. Baik, sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Ini harus kita pahami dan kita ketahui apa saja posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ya. Penghukum ini adalah seseorang penghukum itu menghukumnya bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Jadi penghukum itu bukan hanya fisik tapi juga verbal. Kita ngomong-ngomong ke anak
kalimat pada cumannya, tapi itu sudah bersifat menghukum kalau itu kalimatnya kasar atau keras. Misalnya, patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Itu sudah tergolong ke penghukum. Posisi kita sudah sebagai penghukum, walaupun itu bukan menggunakan fisik ya, hanya berupa kalimat. Kemudian, kamu ini selalu saja salah. Nah, ada lagi, selalu, pasti kamu yang datang terlambat, pasti kamu yang terakhir selesainya. Walaupun itu sepele ya, tapi itu posisi kita malah kita sudah sebagai penghukum loh Bapak Ibu. Ya, ini gunanya saya diseminasi. Ya, kalau kita awalnya tidak tahu kemudian melakukan kesalahan itu hal yang wajar ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita menjadi lebih baik ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu nih, hukuman itu sifatnya terencana Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya tidak terencana ya, atau tiba-tiba dadakan. Itu kalau hukuman. Jadi anak-anak atau murid kita tuh tidak tahu siapa yang sebenarnya terjadi, tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian merasa tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis tadi yang saya bilang. Ya, psikis tadi yang dari omongan kita tadi ya. Murid itu akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, jadi kalau misalnya anak datang terlambat, kita hukum apa itu kita suruh melakukan sesuatu, itu termasuk hukuman. Kemudian kita lontarkan kalimat, itu hukuman. Karena hukuman tadi sifatnya tidak terencana atau dadakan. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi misal kalau kamu terlambat besok mengerjakan tugasnya, kira-kira gimana? Konsekuensinya apa? Disepakati. Tidak apa-apa Bu, nilai kamu ini 50 nih, asal kamu ngumpul nih. Itu konsekuensi. Dibicarakan terlebih dahulu, direncanakan. Beda kalau kamu ini terlambat terus, nilainya 0. Tanpa direncanakan, tanpa obrolan, itu hukuman ya. Saya ulangi lagi, jadi kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid ya, tapi murid mengetahui. Jadi sebelum konsekuensi yang akan diterima ya, sebelumnya murid itu sudah mengetahui konsekuensi apa saja yang akan diterima bila dia melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya Bapak Ibu ya. Pada konsekuensi sebenarnya walaupun anak sudah tahu nih, tapi sebenarnya anak itu merasa tidak nyaman. Dan kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat kita ukur. Misal nih, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, apa konsekuensinya gitu kan. Jadi bisa diukur. Tapi konsekuensi juga ternyata membuat anak kita tidak nyaman. Oke. Nah, posisi kontrol guru yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ada tak kira-kira? Kalau saya boleh saya katakan, saya dulu selalu ini posisi kontrol membuat anak merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, kan kayak suara saya lembut ya? Nah, suara lembut, membuat rasa bersalah, terus menggunakan, saya sering tuh, saya ajak penyepi, saya gunakan keheningan ya, persis seperti saya, ya, menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Apa contohnya misalnya? Ada ibu kecewa sekali seperti sama kamu. Kok bisa seperti ini ya? Kok kamu nggak sayang sama ibu ya gitu ya. Itu kita sudah memposisikan diri kita menjadi membuat merasa bersalah. Ada lagi misalnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya nak? Kan beda intonasi, beda suara, itu beda posisi kontrol kita. Nah misal lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu mau berbuat begini bagaimana kira-kira?
dengan intonasi suara yang lembut. Beda dengan yang tadi kalau penghukum ya, memang ada juga yang menggunakan psikis tapi suaranya lebih tinggi keras gitu. Posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, Bapak Ibu. Kalau sebagai posisi teman memang kita tidak menyakiti, namun akan tetap berupaya, kita tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru itu biasanya posisi teman pada guru itu bisa negatif, bisa juga positif. Kemudian contohnya gini, ayo nak bantulah demi bapak ya. Ini sebagai kita menghadapi teman, jadi kita ngomongnya seperti teman. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Saat ya, ya sudahlah, lain kali tidak apa-apa, nanti bantu ibu bereskan ya. Ini posisi kita sebagai teman. Lanjut, posisi kita atau posisi kontrol guru yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu memantau itu artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau itu berdasarkan peraturan. Posisi pemantau itu ya bisa berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Misal nih, peraturannya apa? Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan, nak? Masih tidak sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu kita sebagai pemantau mengingatkan kembali berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, posisi kontrol guru yang terakhir adalah yang manajer. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, contohnya gini, apa ya nak yang kira-kira kita yakini? Nah, ingatkan anak kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, nak? Gitu. Jadi solusinya dari dia, kita hanya sebagai pemantiknya. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, yang paling baik untuk kita terapkan adalah posisi manajer. Ya, jadi solusinya kita cari bersama, kemudian usahakan dari anak. Diingatkan kembali pada keyakinan kelas yang telah disepakati. Saya lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga, ya bentuknya segitiga. Bagian bawah itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang sudah baik. Ya, itu segitiga restitusi. Jadi melalui segitiga restitusi itu guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin, ya. Tujuan disiplin yang positif ya, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, serta bisa memberikan penawaran, bukan paksaan. Sekali lagi, kita dalam didik tidak boleh memaksakan, tapi melakukan penawaran. Bagaimana tahapan segitiga restitusi? Yang pertama, ya, tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama, kita menstabilkan identitas. Ya, kita menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Ya, boleh kita sampaikan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita stabilkan dulu identitasnya. Misal ada murid telah melakukan kesalahan, jangan langsung jangan langsung kita bilang kamu gini. Ya, baiknya kita stabilkan dulu. Oh, tidak apa-apa, nak. Kalian buat salah juga tidak masalah. Maksudnya tidak apa-apa, manusia itu wajar kalau berbuat kesalahan gitu. Itu namanya kita menstabilkan identitas. Ya, kita sampaikan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Boleh kita tambahkan, ibu juga pernah loh melakukan kesalahan gitu. Ya, walaupun dia lakukan benar-benar salah, tapi dalam cara kita mengatasi dan mengaplikasikan segitiga restitusi, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian
Bisa juga dengan kita bilang kita bisa kok menyelesaikan masalah ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik dan tidak akan mencari siapa yang salah di sini, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Nah, gitu. Atau kita bisa bilang kalau dia sudah mengutarakan alasan dia berbuat salah, nah boleh kita bilang, oh kamu berhak kok merasa begitu, misalnya. Jadi alasan dia tetap kita coba terima dulu. Kemudian yang terakhir misalnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, ya, salah satunya. Oke. Kemudian tahapan yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Misalnya gimana? Nih, padahal kamu bisa kok melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, padahal sudah buat salah nih, cuman malah kita kamu tidak apa-apa, membuat salah itu hal yang biasa. Itu kan dalam tahapan yang pertama. Tahapan yang keduanya, padahal kamu bisa kok sebenarnya kamu membuat lebih salah atau lebih jahat dari ini, ya, gitu kan? Ya, jadi kita validasi dulu tindakan dia, jangan langsung salah. Dia seharusnya bisa buat lebih kejam lagi, lebih salah lagi dari itu, pasti bisa. Nah, kita validasi itu. Nah, terus kita tanyakan juga, kamu buat melakukan hal ini kan pasti ada alasan gitu, mengapa nak gitu. Kemudian boleh juga kita bilang, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misal dia berbuat salah karena ini ingin melindungi sesuatu, kan boleh kita validasi itu, ya. Atau kamu boleh kok mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambah sikap yang baru gitu, misalnya, ya. Nah, lalu tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini kembali ke keyakinan yang telah kita rembukan, yang telah kita buat dengan anak-anak di kelas. Jadi dalam tahapan segitiga restitusi, tahapan yang ketiga itu tentang menanyakan keyakinan. Kita ingatkan kembali memori anak-anak tentang keyakinan yang telah disepakati bersama, ya. Misal nih, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, nak, gitu. Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa, nak, gitu. Ya. Jadi kita ingatkan kembali. Oke. Saya sudah mencoba membuat segitiga restitusi, sudah saya aplikasikan, saya buat aksi nyatanya dengan anak. Sebentar Bapak Ibu, saya siapkan videonya. Ya, silakan Bapak Ibu lihat sebentar. Oke. Tidak akan gendang-gendang lagi dan akan
harus memperbaiki diri. Saya telah melakukan kesalahan. Sekarang dia kembali ke kelas, minta maaf sama Ibu Robi, ya kemudian jadi tidak akan mengulangi ya. Ya, silakan. Ya. Baik, oke. Tadi kasus yang pertama itu anaknya bernama Dian. Perlu saya tegaskan kembali di sini. Jadi anak itu bernama Dian. Jadi pas jam pelajaran Ibu Lofi izin sebentar keluar mau ke kantor sebentar. Nah anak itu menggendang-gendang meja si Dian tadi, ya. Pas Ibu Lofi kembali, kalau kan sudah gaduh jadinya karena dia gendang-gendang. Nah Ibu Lofi pada saat itu marah, kemudian menyuruh dia untuk menemui saya sebagai guru piket. Nah cara saya untuk menerapkan segitiga restitusi, saya tidak langsung mengatakan saya sambut dengan amarah, ya. Tidak saya sambut dengan langsung apa ini, ya. Saya persilakan dulu dia duduk, kemudian saya tanya dulu kenapa kamu kesini, ada apa. Mungkin tadi di video sudah terlihat, ya. Saya lakukan dulu saya stabilkan dulu identitasnya. Ada apa? Baru dia cerita. Saya buat kesalahan Bu, saya kadang-kadang kelas waktu Bu Robi izin katanya. Tidak saya langsung ngomong apa kadang-kadang, tidak. Karena dalam segitiga restitusi tidak seperti langkahnya Bapak Ibu. Lalu saya garis bawahi, saya bilang ke dia, oh anak apa, Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Jadi kita coba stabilkan dulu. Tidak apa-apa nah gitu. Jangan, itulah kamu nih, ngapa nak bikin gendang-gendang, bikin berisik tetangga sebelah. Nah, tidak boleh kita seperti itu. Jadi dalam segitiga restitusi stabilkan dulu. Lalu saya tanya kembali, apa keyakinan alasan dia telah melakukan kesalahan itu kenapa gitu. Ternyata kalau kita ada anak yang melakukan kesalahan, kalau kita langsung vonis dia salah, itu tidak baik Bapak Ibu. Ternyata anak itu pasti berbuat sesuatu, pasti ada alasannya. Tidak semata-mata hanya ingin gendang-gendang atau bikin gaduh. Dan alasannya ini sungguh sangat menyentuh sebenarnya. Jadi dia itu tergabung ke dalam kelompok hard rock. Jadi akan ada kegiatan di sekolah kita kan kemarin waktu. Nah, jadi dia akan tampil hard rock. Jadi dia merasa belum maksimal. Iya, jadi kosong nih mumpung belum tidak ada gendang-gendang gitu. Jadi alasannya sebenarnya baik. Dia tuh ingin memaksimalkan gitu. Jadi kakek dia ingat fasih gitu istilahnya. Cuman tidak tepat pada waktunya. Jadi setelah kita tahu alasannya, ternyata dia itu tidak pure benar-benar melakukan kesalahan. Pasti ada kesalahan yang sebenarnya itu hal yang baik, niatnya ada gitu. Nah, setelah itu baru saya tanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau dia gendang-gendang di kelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dia melanggar? Tadi dia ingat, iya Bu, kawan-kawan jadi tidak nyaman Bu. Nah, setelah itu baru kita kasih solusi, ya. Maksudnya kita sudah kita ingatkan, kemudian baru bukan kita kasih solusi, bukan kita yang memberi solusi, tapi kita mencoba untuk memancing. Kira-kira solusinya apa ya dia gitu. Baru dia mikir, oh kayaknya Bu lebih enak saya di musola Bu. Nah itu. Jadi lebih baik kalau memang ada jam kosong boleh gunakan, tapi jangan di kelas, di musola. Jadi solusinya juga dari mereka gitu ya. Oke, itu salah satu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini anak ini bernama Fatur. Nah, apa kasusnya? Jadi Fatur ini pas belajar dengan saya ngajar. Kalau belajar dengan saya boleh pakai HP. Ketika saya perintahkan, nah cari informasi di internet tentang ini, nah gunakan ini, boleh gunakan HP. Kalau saya belajar dengan saya di kimia. Tapi ketika saya lagi fokus menerangkan atau ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, nah saya perintahkan untuk menyimpan HP, simpan, jangan ada yang megang. Nah si Fatur ini dia kasihkan, ya sudah saya suruh simpan HP-nya masih juga. Nah lalu saya panggil dia, ini segitiga restitusinya. Siapa tuh? Silakan masuk. Silakan duduk. Kamu udah istirahat?
kesepakatan kelas yang pernah kita buat dulu? Apa coba? Kita harus mengambil lain dari komitmen untuk tidak menggunakan HP ketika jam pelajaran. Oke, bagus. Nah, Batu masih yakin tidak ada nilai-nilai itu? Yakin Bu? Nah, masih yakin. Nah, kira-kira sekarang bagaimana cara Patur untuk memperbaiki kesalahan Patur? Patur berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Patur akan lebih menghargai orang lain Oke. kepada ibu dan Patur akan meminta izin kepada ibu ketika ingin menghubungi orang tua. Oke, bagus. Nah, Patur kira-kira akan mengulangi kesalahan Patur yang tadi? Alhamdulillah. Ibu sangat menghargai usaha Patur ya. Terus tetap semangat dan jangan lagi ulangi kesalahan ya. Oke, sekarang Patur kembali ke kelas yang A. Terima kasih. Ya. Nah, itu tadi contoh yang kedua, penerapan segitiga restitusi. Jadi boleh saya ulang kembali, mungkin di video sudah jelas juga. Jadi Fatur ini kan tadi main HP, kemudian begitu saya panggil, saya mencoba untuk menenangkan emosi, tidak saya langsung HP, "Wah, aku main HP nak." Nah, kan sudah ibu bilang simpan. Nah, itu dulu saya seperti itu. Tapi setelah saya belajar nilai budaya positif, segitiga restitusi, saya paham, oh ternyata salah yang saya lakukan selama ini. Jadi saya coba tekan emosi, saya tanyakan dulu, saya validasi ya, saya identitas apa namanya tadi, saya tanyakan dulu, stabilkan identitas, maaf. Saya stabilkan dulu identitasnya, saya tanyakan berbuat apa tadi, dia menggunakan HP. Tetap saya katakan, oh enggak Pak, oh ibu juga pernah kayak gitu. Ya, itu tahapannya, tetap harus kita katakan seperti itu. Kemudian baru saya tanyakan validasi tindakan dia kan, kenapa? Ternyata alasan dia itu ada dapat WA dari orang tuanya. Dia takut itu penting, jadi terpaksa dia buka WA-nya. Karena orang tuanya ternyata di rumah lagi sakit Bapak Ibu. Jadi begitu ada WA dari orang tua kan khawatir ya. Dia ingat lagi, saya sudah bilang simpan tuh karena nampak notifikasi ada WA. Oh penting nih. Ya, jadi terpaksa dibuka WA. Nah pas buka WA muncul notifikasi dari media sosial dia. Nah kebablasan kasihkan gitu. Nah jadi sebenarnya anak tuh berbuat salah pasti ada alasannya. Lalu yang terakhir baru saya tanyakan keyakinan. Kalau dia berbuat seperti itu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Dia masih ingat Bapak Ibu, ya, tidak menghargai guru. Jadi ada keyakinan kelas yang mereka sepakati adalah menghargai guru. Oke. Jadi kira-kira dari dua contoh video yang sudah saya tayangkan tadi, kira-kira sudah terbayang nggak Bapak Ibu tahapan segitiga restitusi? Sudah terbayang belum Bapak Ibu? Sudah terbayang ya? Oke. Nah, lalu kita lanjut lagi. Apakah budaya positif di sekolah itu berdiri sendiri? Ya. Kemudian dalam menciptakan budaya ajar, bagaimana cara menciptakan budaya ajar yang baik? Jadi dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu tidak dapat berdiri sendiri Bapak Ibu. Ya, kita memerlukan adanya kolaborasi, kerjasama dari seluruh kekuatan yang ada di sekolah kita. Ya, apa saja, baik itu dari kepala sekolah, pengawas, dan kolaborasi juga harus ada juga yang dari luar sekolah ya. Yang dari kekuatan yang ada di sekolah, kepala sekolah, pengawas, rekan guru, murid. Nah, orang tua dan pihak-pihak terkait itu yang dari luar sekolah. Jadi kita membutuhkan kolaborasi untuk menciptakan budaya positif, untuk mendukung pelaksanaan budaya positif. Lalu bagaimana menerapkan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai lain dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Jadi penerapan budaya positif dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari di sekolah itu sangat berkaitan, ya, sangat berkaitan dengan nilai lainnya. Misalnya penerapan budaya positif antri. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan menanamkan nilai mandiri dan disiplin bagi murid kita. Lalu melalui pembiasaan antri, itu murid juga dapat mengembangkan
kemandirian melaksanakan antri meskipun tanpa pengawasan dari guru, ya. Jadi sangat erat kaitannya budaya positif dengan nilai lain, ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana cara guru bisa menumbuhkan budaya positif di kelas, kemudian menjadi budaya positif di sekolah dan menjadi visi sekolah kita? Nah, hal itu semua bisa kita lakukan dengan cara yang pertama. Ini yang harus kita sadari dulu Bapak Ibu, ya. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk menumbuhkan budaya positif. Kita mulai dari diri kita saja dulu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah memulai dari diri kita, kemudian kita bisa mulai budaya positif itu di kelas, kemudian bisa menjadi teladan bagi warga sekolah. Kalau kita sendiri sudah menerapkan budaya positif ke mana saja, di mana saja, di kelas mana saja, itu anak positif jadi wah, ya kita sudah menjadi teladan. Guru itu kan digugu dan ditiru, tingkah lakunya juga diteladani. Kalau kita ngomong kasar, anak pasti ikut kasar. Pernah dengar istilah yang guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Jadi kita itu teladan loh Bapak Ibu. Kalau kita sudah melakukan hal yang positif, insya Allah mereka pasti mengikuti. Kita itu idola loh sebenarnya bagi anak kita. Nah, kemudian bagaimana lagi caranya kita mensosialisasikan dan berkolaborasi dengan rekan guru serta kepala sekolah. Nah, ini yang sedang saya lakukan. Ini adalah cara yang kedua. Saya mencoba mensosialisasikan ya apa yang saya pahami tentang nilai budaya positif, apa yang telah kami pelajari. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu ya untuk kebaikan kita bersama. Kemudian apalagi caranya? Kita harus sabar ya. Kita harus sabar, ulet, dan selalu positive thinking terhadap penolakan ide dan pelanggaran. Jadi walaupun kita sudah mencoba melakukan, tapi ternyata ada juga yang masih melanggar, kita harus tetap positive thinking dan sabar. Ya, kita tetap harus sabar. Yang terakhir kita bisa melakukan yang namanya refleksi dan perbaikan untuk ke depan. Jadi tidak monoton. Jadi boleh kita perbaiki dan lakukan refleksi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang masih mungkin kira-kira masih ada yang mengganjal, ingin ditanyakan, boleh kita sharing bersama. Saya mencoba berbagi ilmu di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh Bapak Ibu yang mau bertanya. Siapa dulu boleh? Oke. Oh, Bu Siska, silakan Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Nursia. Saya tadi lagu tentang keyakinan kelas itu. Pertanyaannya begini, kapan dilaksanakan keyakinan kelas itu Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Siska. Saya apresiasi Bu Siska, terima kasih banyak. Jadi kapan keyakinan kelas itu kita laksanakan? Nah, ini sebagian besar Bapak Ibu ada yang sebagai wali kelas ya. Nah, ketika pembelajaran tahun pembelajaran baru, ya, kita kan biasa masuk ke kelas kita masing-masing ya. Nah, kita akan membentuk organisasi kelas, kita akan ya saling kenalan dengan anak didik kita sebagai wali kelasnya. Nah, disitulah kesempatan kita Bapak Ibu ya yang sebagai wali kelas untuk melakukan keyakinan kelas. Di situ kesempatan kita ya. Kita sambil mengenal anak kita ajak anak kita untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas yang akan disepakati selama setahun ke depan. Dan itu ingat tadi Bapak Ibu boleh direfleksi atau diperbaiki. Nah, apakah hanya wali kelas yang membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Tidak. Iya, guru mapel pun sangat dianjurkan, bahkan ya sebaiknya melakukan atau membuat keyakinan kelas, tapi untuk mapelnya sendiri ya, untuk mapel kita masing-masing itu kalau guru mapel ya. Jadi dilakukan di awal pembelajaran ya Bu ya. Oke. Iya, terima kasih. Sudah paham ya Bu Siska? Oke. Ada lagi mau tanya Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Eni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu, ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi, namun anaknya atau siswa tersebut karakternya belum berubah, bagaimana solusinya Bu? Apakah kita bisa kembali menjadi penghukum? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Eni, pertanyaannya wah luar biasa pertanyaannya. Ini pasti kita alami ya Bapak. Kita sudah coba nih di sini, sudah menerapkan segitiga restitusi. Oh ternyata anaknya masih juga bandel, itu pasti. Ya Bapak yang guru BK nih pasti ya. Nah, kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi, kita sudah mencoba menerapkan, namun anak kembali melakukan kesalahan, kita sabar Bapak Ibu. Jangan kita kembali ke jam dulu, kita kembali ke yang negatif, kita hukum nggak ketemu nanti. Maksudnya gini, kita sudah baik loh, sudah melakukan tahapan itu loh, kok kita kembali ke penghukum? Tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita lakukan pemantauan ya pada anak didik kita, dipantau terus karakternya, perilakunya, tapi tetap kita terapkan segitiga restitusi. Jangan kembali sebagai penghukum. Baik Bapak Ibu guru, dari kegiatan diseminasi hari ini kira-kira ada tidak dari Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan refleksi diri ya yang berkaitan dengan kegiatan hari ini kira-kira? Baik Ibu Ropi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Narsia. Bapak Ibu, saya akan mencoba merefleksi materi yang telah disampaikan pada hari ini. Alhamdulillah dari penyampaian dari Ibu Nursia tadi saya mendapat pencerahan, mendapatkan informasi baru, dan saya merefleksi bahwa yang saya lakukan selama ini bagi saya benar ternyata salah, di mana saya selalu melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan terkadang sebagai teman. Sementara di antara tiga posisi tersebut masih ada posisi yang sangat dianggap atau paling sempurna, paling baik yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Dan insya Allah kedepannya saya akan mencoba untuk lebih baik lagi menerapkan posisi sebagai seorang manajer. Itu saja Ibu Nursia pencerahannya. Terima kasih banyak dan ini sangat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lofi, ternyata sangat bermanfaat ya. Ada lagi dari Bapak Ibu? Oh Bu Jeri, silakan Bu Jeri. Terima kasih Bu Nursia, saya sedikit saja. Yang jelas dari pemaparan Bu Nursia tentang budaya positif itu, saya tidak pungkiri bahwa saya juga pada posisi kontrol yang pernah saya alami itu dari penghukum, kemudian teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan di sini saya mendapatkan pencerahan bahwa ternyata posisi yang untuk membimbing peserta didik kita itu atau murid kita di sekolah itu yang paling baik adalah posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Hanya itu saja Bu Nursia, refleksi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jeri. Saya ingin merefreshkan otak kita. Saya ingin ice breaking sedikit, izin boleh Bapak Ibu? Iya, ice breaking ini insya Allah mudah-mudahan ada kaitan dengan karakter anak. Jadi Bapak Ibu guru tahu cacing? Nah, cacing itu ukurannya gimana? Pendek. Kalau ular? Panjang. Tapi itu kan yang kita tahu selama ini, cacing pendek, ular panjang. Ini sudah terekam di otak, sudah mendarah daging. Yang namanya cacing pendek dan lebih panjang ular daripada cacing. Nah, bukan karakter apa yang sudah tertanam di otak kita itu mau kita coba rubah. Sekarang saya balik. Ketika saya bilang cacing, Bapak Ibu bilang panjang. Saya bilang ular, Bapak Ibu bilang pendek. Bisa ya? Ular pendek. Ular pendek. Cacing. Oke. Cacing. Ular pendek. Bisa ya, gampang ya? Gampang. Nah, sekarang kita pakai gerakan. Kalau pendek itu gerakannya gimana Bapak Ibu? Gini ya. Sekarang kita balik. Pendek itu gerakannya.
Ya Kak. Iya, ya sebenarnya kan pendek ini ya. Kalau panjang ini kita balik. Ini pendek. Sorry, ini panjang. Panjang. Jadi kalau saya bilang cacing tadi kan panjang, tapi tangan kita gimana? Pendek. Tangan kita pendek. Nah, ini mulai konsentrasi nih ya sih. Nah, kalau cuma baru kata panjang pendek gampang, ya ini pakai gerakan. Cacing panjang tapi tangannya pendek ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Cacing. Ya mulutnya ngomong juga Bapak Ibu. Jangan cuma gerakan. Jadi konsentrasinya dua, pengucapan dan gerakan. Oke. Cacing. Oke, ular. Ular. Cacing. Ular. Susah ternyata. Iya. Dua konsentrasi itu. Satu kali lagi boleh? Boleh. Kalau saya tanyakan sesuatu dan Bapak jawaban Bapak itu sebenarnya iya. Misalnya, Bapak Ibu sudah lama mengajar di SMA 10? Ya. Iya. Oke. Kemudian Bapak Ibu pergi ke sekolah menggunakan kendaraan sendiri? Iya, ya. Nah, saya balik. Jadi ketika saya tanya jawabannya sebenarnya iya, Bapak Ibu jawabnya tidak. Iya. Ya. Misal. Bapak Ibu hari ini menggunakan baju, ada yang menggunakan baju putih dan tidak ya. Misal saya balik pertanyaannya tadi lah, Bapak Ibu sudah sarapan? Belum kan? Oh iya, kalau itu belum dan tidak ya. Iya. Bapak Ibu butuh sarapan? Iya. Ini masih yang sebenarnya. Bapak Ibu butuh sarapan? Iya. Bapak Ibu senang mengajar di SMA 10? Iya. Itu jawaban murni hati kita ya. Nah sekarang saya balik, jika jawabannya iya tapi Bapak Ibu jawabnya tidak, ya. Bapak Ibu ingin cepat pulang? Iya. Iya kan sudah kita balik Bapak Ibu. Kan sudah kita balik. Kalau jawabannya iya, jawaban kita tidak. Berarti Bapak ingin cepat pulang. Ya. Sekarang kita terapkan, pokoknya kalau jawabannya sebenarnya iya, tapi kita jawabnya tidak. Ibu Eni ingin menikah lagi? Iya. Iya. Wah, ini perlu dilaporkan ke suami. Perlu dilaporkan ke suami ya. Jadi apa kaitannya S-Breaking dengan tema materi kita? Jadi Bapak Ibu kayak yang cacing dengan ular tadi kan pokoknya sudah terpatri, cacing itu pendek, ular itu panjang. Susah untuk kita di awal-awal merubah itu ya, susah. Tapi apakah seiring berjalannya waktu susah? Tidak ya, lama-lama bisa. Nah seperti itulah karakter anak didik kita Bapak Ibu. Memang susah di awal kita untuk merubah karakter yang buruk tadi menjadi karakter yang jelek. Memang susah kita untuk menerapkan nilai budaya positif ini, susah. Tapi insya Allah seiring berjalan waktu kita terus bersabar, melakukannya terus menerus, insya Allah itu pasti bisa berubah. Yakinkan pada diri kita Bapak Ibu ya. Iya. Semuanya semangat untuk menerapkan nilai budaya positif. Semangat, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan putus asa, jangan pantang menyerah ya. Kita juga harus tetap bersabar demi kebaikan anak didik kita. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu. Siang bu. Harus tetap semangat ya walaupun sudah siang. Ya, ibu sengaja pakai mic biar suara ibu terdengar keras. Siang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya ketua kelas pimpin doa dulu. Silakan Pak Tur. Semua siap.
Doa dimulai. Ibu siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, pada kesempatan hari ini Ibu ingin setiap kalian membuat satu kesepakatan atau peraturan kelas yang ingin kalian taati bersama. Ya, apapun itu idenya tuangkan. Ya, satu orang satu ide. Silakan. Oke, perlu contoh? Tidak, oke, silakan. Anak ibu udah paham. Kalau sudah dibuat, kalau sudah selesai, silakan kalian tempelkan ke papan tulis. Kita buat peraturan kelas apa saja yang ingin kalian sepakati bersama. Peraturan kelas. Oke, silakan. Yang sudah boleh ditempel. Giliran yang sudah silakan duduk kembali. Boleh. Pilih itu yang itu. Sini. Ya. Yuk. Sekarang Ibu coba bacakan satu persatu apa peraturan kelas yang ingin kita sepakati bersama. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ya, kemudian tidak menggunakan HP pada saat jam pelajaran, menghormati sesama teman, tidak tidur saat jam pelajaran. Ini semua harus kita rubah menjadi kalimat positif. Ya, Nak Ibu. Ya, siapa yang membantu Ibu menuliskan menjadi kalimat positif? Alhamdulillah Citra. Silakan. Oke. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Menurut kalian sudah positifkah kalimat ini? Membuang sampah pada tempatnya sudah kalimat positif? Coba apa kalimat positif? Si, menjaga kebersihan kelas. Oke. Kemudian, tunggu mau mana? Tunggu dulu sih maksudnya. Oh ya. Kemudian tidak menggunakan HP saat jam pelajaran. Bijak dalam menggunakan handphone. Pintar. Lalu nanti sesama teman. Apakah itu sudah kalimat positif? Sudah? Sepakat? Ya, menghormati sesama teman. Keempat, tidak tidur saat jam pelajaran. Kalimat positifnya apa kira-kira, Nak? Memperhatikan guru saat KBM. Memperhatikan guru saat KBM. Memperhatikan guru saat KBM. Lalu tidak bolos ketika jam pelajaran. Kalimat positifnya apa? Setuju? Hadir dalam jam pelajaran. Oke. Nah, tadi? Oke, berpakaian dengan rapi. Apakah kalimat positifnya? Apa itu sudah kalimat positif tidak? Berpakaian dengan rapi? Oke, sudah. Silakan. Berpakaian dengan rapi. Tidak makan di kelas saat guru sedang mengajar. Kalimat positifnya apa? Makan di luar kelas. Atau makan saat istirahat? Ya. Makan pada saat jam istirahat. Makan pada saat jam istirahat. Tidak mengambil barang milik orang lain. Tidak mengambil barang milik orang lain. Kalimat positifnya apa? Mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Oke, benar. Tidak datang terlambat. Hadir tepat waktu.
Satu lagi, suasana aman dan nyaman. Menciptakan suasana aman dan nyaman. Apa kalimat positifnya? Sudah positif. Sudah positif? Sudah. Sepakat? Menciptakan suasana aman dan nyaman. Oke. Dari kalimat positif ini, sekarang Ibu mau ngajak kalian untuk menyaringkan pesan kelas, bijak dalam menggunakan handphone, menghormati sesama. Nah, ini adalah 10 kalimat positif yang sudah kita susun. Kalimat positif sekarang yang 10 ini sekarang akan kita saringkan. Disaringkan itu maksudnya bagaimana yang kira-kira sama kontennya kita sambungkan. Ya, yang pertama, menjaga kebersihan kelas, bijak dalam menggunakan handphone, menghormati sesama teman. Ada yang sama tidak kira-kira? Memperhatikan perusahaan KBN, hadir dalam jam pelajaran, berpakaian dengan rapi, sudah dipinjam, hadir tepat waktu, dengan hadir dalam jam pelajaran. Kira-kira sama kontennya? Sama. Ya, ini bisa kita satukan nanti ya. Nomor 5 dan nomor 5 dan nomor 9 nanti kita satukan. Oke. Kemudian ciptakan suasana aman dan nyaman. Ada yang sama? Ada yang sama? Menghormati sesama teman dengan menciptakan suasana. Oke. Mana? Nyaman termasuk berpakaian dan rapi, nyaman ya? Oke. Yang ini kodenya A, yang ini kodenya B. Jadi kita satukan. Oke. Berarti menghormati antara A, menghormati sesama teman, berpakaian dengan rapi dan menciptakan suasana aman dan nyaman. Mana yang kita pakai? Ini yang berbeda nih. Menciptakan suasana aman dan nyaman. Disinilah kalian harus menghormati teman. Disinilah kalian juga yang harus berpakaian rapi. Boleh lihat di sini. Oke, paham maksudnya ya? Lalu hadir dalam jam pelajaran dengan hadir tepat waktu. Yang mana? Hadir tepat waktu. Oke, kita sebutkan. Nah, dari kalimat positif ini maka nilai-nilai kebijakan apa yang ada di dalamnya? Nilai-nilai. Yang pertama, kalian nilai kebijakan apa yang kebajikan apa yang ada di dalamnya? Menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab. Oke, betul ya, tanggung jawab. Kemudian bijak dalam menggunakan handphone, apa nilai kebajikannya? Tunjuk tangan. Kira-kira apa? Disiplin. Oke, disiplin. Lalu memperhatikan kerusakan KBN. Sopan santun. Lalu makan saat jam istirahat. Tertib. Oke. Mengembalikan barang yang dipinjam. Tanggung jawab. Hadir tepat waktu. Disiplin. Yang ke-10, menciptakan suasana aman dan nyaman. Tertib. Baik. Inilah nilai-nilai kebajikan ya, yang akan bersama-sama kita bagi, kita terapkan bersama karena ini kan video dari kalian ya, ini jadi kesepakatan dan keyakinan kita ya. Oke, perhatikan. Nah, dari keyakinan kelas yang kita sepakati tadi, kalau kita tuangkan dalam tabel Y, ya, tabel Y ini kata kuncinya di sini terlihat. Ini bisa terdengar dan ini berperilaku ya, berperilaku. Kira-kira nomor 1, menjaga kebersihan kelas. Apakah hanya terlihat, hanya terdengar, berperilaku atau ketiga-tiganya? Berperilaku. Coba menjaga kebersihan. Bisa terlihat kalau kawan buang sampah sembarangan. Bisa melihat kawan yang buang pada tempatnya? Bisa, berarti nomor 1 ya, terlihat. Apakah terdengar kawan buang sampah di tempatnya? Apakah menjadi terperilaku? Ya, berarti nomor 1 itu di tabel terlihat dan terperilaku. Kemudian bijak dalam menggunakan handphone. Terlihat, oke. Terdengar juga?
Oke, berperilaku? Iya. Kemudian memperhatikan guru saat KBM. Ketiga-tiganya terlihat juga, kemudian terdengar dan perilaku. Makan saat jam istirahat? Makan saat jam terlihat dan jelas ya, terlihat. Oke, terlihat dan perilaku. Oke, yang apa? Mengembalikan barang saat yang sudah dipinjam. Terlihat dan perilaku. 9. Hadir ke waktu. Terlihat dan perilaku. Kemudian ciptakan suasana aman dan nyaman. Terlihat dan dengar juga. Kenapa dengar? Tidak berisik. Kan suasana aman nyaman ini kan artinya kalian tidak ada yang ngomong lagi. Nah, untuk yang menciptakan suasana aman dan nyaman ini kan bisa terdengar itu, karena kan kalau kita suasananya aman dan nyaman, tidak ada kawan-kawan yang berkata kotor, ada yang ejek, ada yang bully, ada yang pukul, kan rasa aman dan nyaman. Jadi itu bisa terdengar, bisa dilihat, bisa terperilaku. Oke, anak ibu, inilah kesepakatan yang akan kita yakini ya. Keyakinan kelas kita harus sama-sama kita yakini dan kita laksanakan bersama. Sepakat ya? Apa saja yang kalian rasakan hari ini? Menyenangkan atau tidak? Tulis maunya gimana dengan pelajaran selanjutnya. Silakan tulis. Kemudian kalian lihat data di kertas tanpa nama. Jadi jangan takut. Silakan koreksi apapun. Ya, mau jelek mau bagus silakan tanpa nama kalian tempel di tempat. Itu untuk refleksi pembelajaran kita selanjutnya. Oke, waktunya hanya 2 menit. Silakan. Dibagi kertasnya. Ya, silakan. Kalau sudah datang silakan. Ya, silakan tanpa nama. Refleksi pembelajaran hari ini. Pasal kamu bagaimana mengikuti pembelajaran hari ini? Maunya bagaimana lagi? Ya, itu kan saya boleh kembali. Iya. Oke, agak bedanya boleh dilihat. Ya. Bu, namanya ditulis ya, Bu? Iya, tidak usah pakai nama. Tidak usah pakai nama. Iya. Ya, yang sudah silakan. Silakan Bapak. Jadi kalian boleh tulis refleksinya apa saja, koreksinya untuk pembelajaran hari ini. Kalau menyenangkan tulis, kalau kurang menyenangkan tulis. Maunya pendapatnya bagaimana tulis. Ya. Oke, sudah. Silakan dikumpulkan. Kalau ada kabar itu sudah. Ayo silakan. Ada satu orang perwakilan boleh. Oke, silakan kembali ke mejanya yang sudah. Seru, menyenangkan, membangun semangat belajar. Jadi mau belajar yang